Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Matematika Keuangan semester 5 Tadris Matematika FTK UIN STS Jambi, eh, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang definisi bunga tunggal, jenis bunga tunggal, waktu pembayaran bunga, promes, dan nilai tunai. Definisi bunga tunggal adalah bunga yang harus dibayar hanya pokok yang berguna selama masa transaksi. Bunga tunggal dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu uang pokok, tarif bunga, dan lama transaksi. Rumus perhitungan bunga tunggal adalah I sama dengan P kali R kali T, S sama dengan P tambah I, S sama dengan P kali 1 tambah R kali T. Keterangannya, I itu adalah besarnya bunga, R itu adalah tarif bunga atau tingkat bunga, P itu adalah uang pokoknya, T itu waktu, sedangkan S nilai akumulasinya. Contoh, misalkan uang era sebesar 5 juta didepositokan di bank selama 4 tahun dengan suku bunga 30% per tahun. Hitunglah besarnya bunga yang akan diperoleh era setelah mendepositokan uangnya serta berapa nilai akumulasinya. Nah, dari soal ini diketahui bahwa uang pokoknya itu 5 juta, jadi P-nya 5 juta. Waktunya 4 tahun, jadi T-nya 4. Seandainya ini dalam bulan, berarti nanti per 12. Misalnya 4 bulan, berarti 4 per 12 untuk T. Lalu R-nya 30% per tahun, itu 30 per 100, yaitu 0,3. Nah, yang ditanya besarnya bunga. Besarnya bunga itu adalah I. I rumusnya adalah P kali R kali T. P-nya 5 juta, R-nya 0,3, T-nya 4. Dihitung ternyata besarnya bunga itu 6 juta setelah 4 tahun. Nilai akumulasi adalah rumusnya S sama dengan P tambah I. 5 juta tambah 6 juta sama dengan 11 juta. Jadi nilai akumulasi itu nilai total uang yang dimiliki oleh era setelah 4 tahun. Kenapa besar? Karena ini bunganya sangat besar, 30% per tahun. Kemudian jenis bunga tunggal. Pada bunga tunggal, penghitungan bunga tunggal dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunga tunggal sebenarnya, exact simple interest, bunga tunggal biasa. Pada bunga tunggal sebenarnya, jadi ada 2 tadi, bunga tunggal sebenarnya dan bunga tunggal biasa. Ini mengenai perhitungan waktu, ya. Perhitungan bunga tunggal itu dibedakan dari waktu dihitung. Jadi kalau pada bunga tunggal sebenarnya itu bunga dihitung dengan menganggap 1 tahun itu 365 hari. Tapi untuk tahun kabisat itu dihitung 366 hari. Jadi nanti pada soal akan dijelaskan dia tahun biasa atau tahun kabisat. Biasanya kalau ada tulisan kabisat baru kita pakai 366 hari. Kalau tidak ada berarti 365 hari. Itu kalau bunga tunggal sebenarnya. Kalau bunga tunggal biasa, itu bunga dihitung dengan menganggap 1 tahun ada 360 hari. Kemudian mengenai waktu pembayaran bunga dibagi juga menjadi 2 macam, yaitu waktu sebenarnya dan waktu pendekatan. Waktu sebenarnya itu adalah waktu yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang berlaku setiap bulannya dalam tahun Masehi. Sedangkan waktu pendekatan adalah waktu yang dihitung dengan pendekatan tahun, bulan, dan hari. Contohnya begini, tentukanlah waktu sebenarnya atau exact time dan waktu pendekatan approximate time dari tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan 24 Agustus 2008. Kalau waktu sebenarnya, cara menghitungnya itu jumlah hari, yaitu dari 20 Juni 2008 ke dari Juni, maksudnya 20 Juni itu masih tersisa 10 hari. Nih, jadi hitungannya 30 hari, hanya satu bulan. Untuk bulan Juni kan 30 hari. Jadi masih ada 10 hari gitu. Terus bulan Juli, ini kan Juni, terus Juli itu 31 hari. Kemudian Agustus itu tanggal 24 berarti dia 24 hari. Sehingga 10 hari tambah 31 tambah 24 itu 65 hari. Ini cara menghitung waktu sebenarnya. Kalau mencari
dengan menggunakan waktu pendekatan, itu jumlah hari caranya, tahun dengan tahun kita kurangin, karena ini 2008 yang ini 2008 juga, maka kita buat seperti ini. Lalu bulannya, ini bulan Juni, yang ini bulan Agustus, berarti bulan 8 dengan bulan 6. Kemudian tanggalnya 24 dengan 20. Ini dikurangin, 2008 kurang 2008, 0. 8 kurang 6, 2. 24 kurang 24. Sehingga 0 tahun, 2 bulan, dan 4 hari. 2 bulan itu 60. Ditambah 4 berarti 64. Sehingga hasilnya 64 hari. Tentukanlah bunga tunggal sebenarnya dan bunga tunggal biasa dari uang pokok 10 juta dengan suku bunga 10% dari 20 April 2008 sampai 1 Juli 2008 dengan menggunakan waktu sebenarnya dan waktu perkiraan. Nah, langkah pertama kita harus hitung dulu waktu sebenarnya. Kalau waktu sebenarnya dihitung berarti 20 April sampai 1 Juli. Nah, dihitung seperti contoh sebelum ini. Kemudian waktu perkiraan dihitung juga 71 hari. Nah, sehingga bunga sebenarnya kan rumusnya itu adalah I sama dengan uang pokok yaitu 10 juta dikali dengan bunga, suku bunganya 0,10 yaitu 10%. Kemudian waktunya itu 72. Karena dia menggunakan sebenarnya, maka tidak ada di sini kan bukan tahun kabisat, berarti 72 dibagi 365 hari. Nah, ini dihitung dapatnya segini. Nah, kalau dia menggunakan waktu perkiraan, berarti 71 dibagi 365. Ingat kalau waktu sebenarnya itu pembaginya 365 untuk tahun biasa, 366 untuk tahun kabisat. Nah, kalau bunga biasa, itu sama, uang pokok 10 juta, bunganya 0,10, waktu sebenarnya 72, tapi pembaginya bukan 365, melainkan 360, karena kita menggunakan tahun 360 kalau dia perhitungan bunga biasa. Nah, dihitung. Kemudian selanjutnya tentang promes. Promes itu pengakuan hutang. Promes adalah janji yang ditulis oleh debitur. Debitur itu adalah yang berhutang untuk membayar kepada kreditur untuk sejumlah uang dengan atau tanpa bunga pada suatu tanggal tertentu. Nah, contoh pengakuan hutang itu seperti ini. Ada waktu, kemudian ada jumlah, dan ada persentasenya apabila ada suku bunganya. Jadi 6 bulan setelah tanggal tersebut di atas bayarkan promes kepada Tuan Arya sejumlah 5 juta dengan suku bunga 15%. Nah, yang harus ada pada promes yaitu tempo. Tempo adalah suatu periode, jadi jumlah bulan atau harinya yang dinyatakan dalam perjanjian. Jadi di dalam perjanjian itu ditulis waktunya. Kemudian tanggal pembayaran, nah itu ada tadi kata 6 bulan, itu artinya 6 bulan setelah tanggal di promes. Kemudian nilai akhir adalah jumlah uang pada saat jatuh tempo. Kemudian nilai awal adalah jumlah uang yang tertulis pada promes. Nah, contoh, suatu promes dibayarkan 3 bulan setelah 16 Maret 2008 sebesar 5 juta dengan suku bunga 6%. Tentukanlah berapa nilai promes tersebut. Nah, nilai promes tersebut kita bisa hitung dengan rumus yaitu nilai akumulasi. S sama dengan uang pokok dikali dengan 1 ditambah R kali T. Ini waktu, yang ini bunga. Uang pokoknya 5 juta dikali dengan 1 ditambah R-nya itu 6% berarti 0,06. Kemudian waktunya itu 3 bulan. 3 bulan dibagi 12. Jadi T-nya ini diganti dengan 3/12. Karena suku bunganya ini dihitung per tahun. Nah, cara menghitung 0,06 dikali 3 dibagi 12, lalu ditambahin 1, baru dikali 5 juta. Dapatlah 5.075.000. Jadi nilai promesnya adalah 5.075.000. Berarti itu yang harus dia bayar. Nilai tunai atau nilai sekarang dari suatu promes itu dilambangkan dengan P. Rumusnya adalah P sama dengan S dibagi 1 tambah RT. Jadi rumus akumulasi adalah P, maka nilai untuk uang pokok atau nilai tunai atau nilai sekarang itu adalah S dibagi 1 tambah RT.
Ya, jadi S itu nilai akumulasinya, R itu suku bunga, dan T-nya waktu. Contoh, tentukanlah nilai tunai untuk suatu promes senilai 15 juta dengan bunga tunggal 6% dalam jangka waktu 9 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya berapa uang pokok yang dipinjamkan sehingga nilai promesnya itu 15 juta. Suku bunga 6% dan waktunya 9 bulan. Jadi maksudnya berapa uang yang dipinjamkan sehingga setelah 9 bulan dia menjadi 15 juta dengan suku bunga 6%. Jadi cara menghitungnya S-nya itu 15 juta, R-nya itu 6%, kemudian T-nya 9 bulan berarti 9 per 12. Ini kita hitung. S per 1 tambah RT dihitung, dapatlah 14.354. Nah, jadi kira-kira uang nilai tunai atau uang pokok yang dipinjamkan sehingga setelah 9 bulan dengan bunga 6% dia menjadi 15 juta. Nah, dengan penjelasan pada pertemuan ke-6 ini, saya harapkan mahasiswa dapat mengerjakan soal latihan ini nomor 1, 2, dan 3 menggunakan definisi yang telah dibahas tadi. Baik, semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.